yang akan terjadi saat Prabowo membubarkan DPR? Tapi bagaimana kalau kita mulai dari seseorang yang pernah meramalkan kepresidenan Prabowo, yaitu Gus Dur. Bagaimana jika Gus Dur kemarin itu akhirnya berhasil membekukan atau membubarkan DPR? Akan seperti apa hari-hari ini? Mari kita bahas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pekerjaan saya meramal dan membuka kartu sepertinya akan diambil oleh AI. Karena AI ini bisa menskenariokan banyak hal. Dan saya iseng bertanya kepada AI, apa yang akan terjadi jika saat itu Gus Dur tidak dilengserkan setelah percobaannya untuk membubarkan atau membekukan DPR yang dianggapnya kayak anak TK. Jika memang Gus Dur ini memimpin penuh hingga 2004 harusnya jabatannya 2004, kemungkinan besar terjadi reformasi politik di Indonesia, termasuk adanya bahasanya sekarang Indonesia ini lebih pluralis, lebih demokratis dan tidak anti kritik. Demo pasti tetap akan ada di mana-mana, tapi pada akhirnya demo ini tapi nggak berujung kerusuhan atau anarkis, karena Gus Dur ini kan orang yang maksudnya bagi dia demo ini adalah ya artinya demokrasi ini masih ada di Indonesia. Menurut Mas Denny Darko, jika memang Gus Dur ini menyelesaikan masa jabatannya, akankah Indonesia sekarang bisa menjadi yang lebih baik seperti kata AI ini? Ini kita anggap kalau geopolitik yang nggak sepanas sekarang ya, karena ini akan menjadi penentu sekali. Tapi kita akan coba lihat ke masa lalu sambil bertanya juga kepada artificial intelligence. Kita menggunakan apa ini? ChatGPT 5.0. Dan Gus Dur ini memang kita kenal sebagai bapak bangsa yang membuka banyak hal. Seperti halnya ketakutan masyarakat Indonesia terhadap kekuasaan kaum Tionghoa yang direpres sejak Orde Baru ini mulai dibebaskan. Nama-nama Tionghoa boleh dipergunakan, perayaan Imlek itu juga dibolehkan di mana-mana, dan kita juga menyaksikan menjadi budaya yang kita rayakan bersama-sama di mal-mal dan tempat keramaian, dan juga banyak hal yang lainnya. Tapi kita akan coba melihat lebih jauh lagi, karena ini adalah satu-satunya presiden yang memiliki latar belakang seorang budayawan, seorang pemikir, seorang pembaca buku. Ya walaupun Habibie di sini membaca buku, tapi Gus Dur ini adalah seorang yang dianggap bisa menjembatani antara hal-hal yang sifatnya rohani dan materialistis. Jadi di sini dikatakan kalau Gus Dur nggak diturunkan dan memimpin penuh sampai 2004, kita akan melihat masa jabatan Gus Dur di 2000 hingga 2004 ini akan seperti ini. Yang pertama adalah tahap pertama, konsolidasi awal. Karena kita tahu waktu Gus Dur ini diturunkan, kondisinya ini baru saja reformasi dan Pak Habibie menjalankan sisa pemerintahan Pak Harto yang tersisa saat itu. Gus Dur melanjutkan pemisahan TNI dan Polri dan mempercepat program kembali ke barak sehingga tidak ada kursi militer di DPR sejak tahun 2002. Yang artinya ini di sini apa yang dikatakan oleh Gus Dur, di mana aku pengen tentara fokus jaga negara bukan jaga kursi politik, ini akan terwujud dan akan ada sebuah gerakan pluralisme yang lumayan berani, yaitu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Di sini akan dibahas lebih serius. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga akan ada dugaan kader-kader NU yang mulai menjalin dan juga berkomunikasi dengan Israel itu sendiri. Ini mungkin saja akan menjadi sebuah hal yang terjadi lebih awal di saat itu, karena Gus Dur ini sejatinya ingin membuka banyak komunikasi dengan bahkan pihak yang paling berseberangan sekalipun. Gus Dur akan jadi mediator aktif konflik Palestina-Israel lewat forum internasional. Dan di bidang ekonomi kerakyatan, dorongan koperasi dan pesantren dan UMKM akan diperbesar supaya rakyat kecil tidak hanya bergantung pada konglomerat lama. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama, tempat Gus Dur ini berasal, merupakan organisasi Islam, bahkan mungkin yang terbesar di seluruh dunia, dengan jumlah warga negara Indonesia yang menganut Islam ini yang terbesar di dunia pula sejak dahulu juga. Dan tahun 2002 ini kita bicarakan tentang akan seperti apa stabilitas politik saat itu. Hubungan dengan DPR ini akan berakhir dengan Gus Dur akhirnya belajar berdamai dengan DPR, mengurangi gaya frontal yang saat itu sering dipertontonkan, tapi tetap keras masalah prinsip demokrasi. Kalau tidak kompromi, pemerintah bisa macet, tapi kompromi bukan berarti menyerah. Mungkin Gus Dur akan
akan menyerap banyak istilah budaya dan kebangsaan untuk bisa dilaksanakan dalam paparan kenegaraan. Dan pemberdayaan desa ini juga akan berjalan. Satu desa, satu koperasi berjalan, desa punya akses kredit mikro yang lebih luas untuk pemberdayaan ke usaha masyarakat kecil dan lebih kecil lagi di pelosok. Nah, dalam budaya dan agama, festival kebudayaan antar agama dan daerah mulai digalakan sebagai soft power di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah laboratorium live, nyata, tentang perbedaan demokrasi yang disatukan dalam sebuah bangsa. Sesuatu sangat luar biasa yang tidak akan kalian jumpai di belahan dunia yang lainnya. Dan pada tahun 2003 akan ada kebangkitan internasional. Diplomasi global Gus Dur ini akan menjadi sebuah hal yang menandai aktifnya beliau di forum dunia memimpin gerakan Asia untuk toleransi. Indonesia akan jadi rumah dialog internasional antar agama. Sedangkan di ekonomi, krisis ekonomi 98 yang saat itu sudah berjalan 4 tahun ini akan mulai mereda. Gus Dur ikut mendorong pajak progresif agar konglomerat ikut bertanggung jawab secara sosial, dan dalam teknologi dan pendidikan lahir gagasan internet untuk pesantren. Awal digitalisasi pendidikan berbasis komunitas yang akan menyeimbangkan pembangunan di daerah melalui kantung-kantung pesantren yang merupakan tempat lahirnya Nahdlatul Ulama ini tadi sebagai titik persebaran penyebaran teknologi dan pendidikan yang akan dilakukan oleh Gus Dur jika dia masih menjabat di saat itu. Nah, di tahun 2004 ini menjelang pemilu, di sini Gus Dur akan melakukan reformasi politik di mana Gus Dur mengusulkan perubahan aturan partai, di mana partai tidak boleh hanya dikuasai oleh dinasti politik saja. Sehingga di citra internasional Indonesia dipandang sebagai laboratorium demokrasi dunia Islam, dan kalau Islam bisa demokratis di Indonesia, negara lain juga bisa belajar. Yang ingin menunjukkan bahwa Islam benar-benar adalah rahmatan lil alamin dan tidak seperti sekarang ini yang lebih banyak memberikan stigma buruk pada masyarakat yang bukan Islam. Nah, di akhir masa jabatan dengan gaya humornya, Gus Dur ini akan pidato dan di sana beliau akan mengatakan, saya sudah berusaha, kalau ada salah ya maaf, wong saya juga manusia. Tapi kalau ada yang benar itu karena rakyat dan Allah yang mengajari saya. Gitu aja kok, repot. Itu yang kira-kira akan terjadi. Sehingga hal penting di sini di Indonesia di tahun 2004 dalam skenario ini akan lebih pluralis, demokratis, dan terhubung secara internasional. Meskipun tetap ribut dan gaduh, karena bagi Gus Dur gaduh itu sehat selama kegaduhan itu tidak membungkam orang yang lain yang tidak sependapat. Saya kira itulah yang akan terjadi saat Gus Dur akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kepemimpinannya hingga tahun 2004 saat itu. Yang artinya itu 21 tahun yang lalu. Jika memang Gus Dur menyelesaikan masa jabatannya hingga tahun 2004 secara penuh, dan Indonesia pasti akan jauh lebih pluralismenya lebih kuat. Dan juga secara demokrasi mungkin ada beberapa evolusi demokrasi di Indonesia juga. Lantas apakah bisa menjadi patokan skenario yang dibikin AI ini Indonesia bisa lebih baik di tahun ini jika Gus Dur menyelesaikan masa baktinya waktu itu hingga tahun 2004? Saya kira mungkin akan bisa lebih bagus. Tapi ini semua tentu saja akan dipengaruhi oleh kondisi geopolitik di luar negeri. Tapi sebenarnya kondisi geopolitik yang paling kuat itu terjadinya setelah kepemimpinan Bu Mega, yaitu saat Pak SBY memerintah selama 2 periode. Karena di sana Amerika pun memiliki kekuatan yang sangat besar dan ingin mengglobalisasikan kekuatan itu tadi. Dan kita tahu sebenarnya kan juga masih ada pengaruh Amerika dalam kepemimpinan Pak SBY ini tadi. Tapi apa yang terjadi mungkin juga akan mempengaruhi jika ternyata Bu Mega saat itu tidak menjadi presiden, maka Bu Mega ini pasti akan mencari cara, sama seperti Pak Prabowo, untuk akhirnya beliau ini akan menjabat menjadi presiden. Dan bisa saja salah satu kepemimpinan Pak SBY itu akan digantikan oleh Bu Megawati. Nah, jika itu terjadi, tentu saja ini akan merubah kontestasi politik di titik di mana Gus Dur ini tadi setelah menjabat hingga ke tempat yang sekarang ini. Maka saya pikir ini adalah sebuah kausalitas, sebab akibat yang tidak bisa kita lepaskan dari kondisi yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang tentu saja akan mempengaruhi. Oke, yang menghambat Indonesia selama ini, maksudnya bukan yang menghambat ya, faktor terbesar yang menghambat di Indonesia selama ini kan sebenarnya tentang isu agama itu sendiri. Saya pikir bukan isu agama, tapi keberanian kita bernegosiasi dengan dua blok dunia, Timur dan Barat ini tadi akan mempengaruhi. Karena saat kita terlalu berani kepada salah satunya, maka mereka ini pasti akan menyerang ya dalam tanda kutip Indonesia. Tapi menyerahkan diri kita akan hanya menjadikan Indonesia dengan 200 saat itu mungkin ya 200 jutaan ya, 180 juta dan 200 juta penduduk Indonesia yang akan dijajah oleh mereka.
Maka sebenarnya permasalahan khas Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah penjajahan kekuatan asing yang masih menjadikan Indonesia ini negara sasaran empuk mereka untuk berjualan dengan negara yang sebanyak ini. Kita tidak mungkin melakukan proteksi seperti China karena kita tidak memiliki kekuatan di bidang industri maupun kekuatan di bidang sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri. Dan kita tahu saat itu pun Pak Habibie saja itu tidak kuasa juga akhirnya harus menutup IPTN dan menghentikan produksi CN-2350 hanya karena tekanan dari Boeing kalau nggak salah. Padahal pesawat seperti itu tentu saja akan membawa sebuah pemerataan pembangunannya akan lebih baik karena pesawat ini akan bisa melayani jarak tempuh antar pulau yang dia ini nggak perlu pesawat jet dan landasan yang panjang untuk bisa mencapainya. Maka di sini saja tentu saja kita akan tahu bahwa mengganti pemimpin Indonesia itu tidak serta-merta akan memberikan kesejahteraan. Karena kemampuan lobby-lobby mereka ini juga penting. Karena saat mereka tidak pandai untuk melobi dua kekuatan besar ini tadi, maka kita akan berakhir dengan perang atau tidak kita berakhir dengan diperbudak. Maka perlu ada sebuah lobby-lobby yang akan berdiri di tengah, terkesan menguntungkan mereka padahal lebih menguntungkan Indonesia. Sebenarnya pertanyaan terakhirnya itu terkait kalau dari segi toleransi sendiri kan Gus Dur pasti kalau menjabat hingga 2004 sendiri akan membawa dampak toleransi yang besar bagi Indonesia. Apalagi kita tahu setiap tahun politik pun ya banyak masyarakat atau mungkin banyak orang-orang menganggap bahwasanya agama ini belakangan ini masih menjadi seringkali menjadi tunggangan politik begitu. Nah, kalau Gus Dur menjabat sampai selesai, mungkin aja salah satu isu agama yang menjadi tunggangan politik ini akan selesai begitu. Itu bisa terjadi dan juga mungkin persebaran paham Wahabisme atau mungkin kalau boleh kita bilang itu Salafisme yang terlalu fanatis itu akan bisa lebih diredam. Di sisi yang lain tentu saja kita harus juga memperkuat bagaimana dialog antar agama, terutama saat satu agama dipersepsikan sebagai sebuah agama yang dianut oleh etnis tertentu yang dianggap lebih superior dari etnis yang lainnya. Saya pikir Gus Dur di sini akan membawa nilai filosofis yang dihembuskan dalam satu nilai Islam yang tentu saja beliau tetap percaya bahwa rahmat Tuhan itu tidak hanya untuk orang Islam saja atau Muslim saja, tetapi untuk semua alam. Indonesia bisa jauh lebih maju karena nggak ada isu-isu tentang maksudnya kayak agama yang dipolitisasi dan kita nggak banyak ribut di dalam internal negara kita sendiri dong. Bisa iya, bisa tidak karena saat Gus Dur akhirnya menjabat paling banter kan 2 periode. Yeah. Nah setelah itu kan beliau pasti tidak akan bisa menjabat di tahun 2009 onward setelahnya. Yeah. Maka saat itu terjadi ya beliau hanya akan menjadi bapak bangsa yang tidak akan bisa secara langsung mempengaruhi jalannya pemerintahan dan juga politik yang lebih praktis yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memang akan berkontestasi pada kekuasaan dan pemilu itu tadi. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Saya tergelitik ini karena saat ini ada sebuah wacana di mana Pak Prabowo diminta untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Tapi seandainya jika Pak Prabowo membubarkan DPR, akankah beliau juga dimakzulkan? Beliau akan juga diturunkan? Dan akankah beliau tidak akan menyelesaikan pemerintahannya hingga 5 tahun? Dan jika iya, apakah Gibran yang akan menjadi penggantinya? Silakan tetap tonton channel ini, di mana sesuatu yang kalian kira tidak mungkin itu akan mungkin terjadi dan kita akan mencoba untuk code atau membongkar kode alam akan kejadian yang ada di masa depan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.